antara contoh riddah perkataan adalah ketika seseorang berkata ana bari'un minallah, aku ini terbebas dari Allah, au minal malaikah, atau aku ini bebas dari malaikat, au minan nabiyyi, atau seseorang berkata saya bebas dari nabi, au minal qur'ani, atau aku ini bebas dari Al-Quran, au minasyari'ati, atau seseorang berkata saya ini bebas dari syariat, au minal islami, atau seseorang berkata saya ini bebas dari Islam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang mengatakan perkataan-perkataan tersebut, mengatakan misalnya aku ini terbebas dari Allah, artinya saya nggak ada hubungannya dengan Allah. Padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan hidup dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan seperti itu, maka orang tersebut jatuh kepada riddah, jatuh kepada kekufuran. Meskipun orang yang mengatakan seperti itu dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Dan meskipun orang yang mengatakan tersebut misalnya sebaliknya dalam keadaan bergurau, maka dia dihukumi sebagai kufur. Kalau dia sudah membebaskan dirinya, artinya tidak memiliki hubungan dengan Allah, maka dia otomatis jelas kufur, jelas dia jatuh kepada riddah. Atau seseorang berkata aku bebas dari malaikat, ini juga kufur, karena manusia tidak bisa bebas dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini. Au minan nabiyyi, atau terbebas dari nabi, dia mengatakan saya bebas dari nabi, enggak punya hubungan dengan nabi. Au minal qur'ani, atau bebas dari Al-Quran, ini juga perkataan yang termasuk riddah. Atau mengatakan aku bebas dari syariat, artinya dia enggak perlu mengamalkan syariat, karena dia enggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Au minal Islam, kalau ini sudah sangat jelas. Kalau dia mengatakan saya bebas dari Islam, berarti dia jelas bukan Muslim, karena tidak ada hubungannya antara dia dengan Islam. Ini adalah perkataan-perkataan yang riddah. Meskipun seseorang itu kemudian mengatakan ini dalam keadaan marah, dalam keadaan bergurau, maka tetap dihukumi riddah. Au qala li hukmin hukima bihi minal ahkami syari'ah laisa hadzal hukmu aw la a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillahi ta'ala. Atau seseorang misalnya dia berkata tentang suatu hukum syariah yang diterapkan, misalnya ada suatu hukum syariat yang diterapkan, kemudian dan dia tahu bahwa itu adalah bagian dari hukum Islam. Kemudian seseorang berkata ini bukan hukum, ini bukan hukum Islam, misalnya dia mengatakan seperti itu, padahal dia mengetahui sebenarnya bahwa itu adalah hukum Islam, tetapi dia entah karena apa dia mengatakan ini bukan hukum, yang kayak begini ini bukan hukum, masa hukum kayak seperti ini, dengan nada dengan nada untuk melecehkan hukum Islam. Atau seseorang misalnya mengatakan aku tidak mengetahui hukumnya, la a'riful hukma, dia mengatakan begitu, saya tidak mengetahui hukumnya.
Padahal sebenarnya dia mengetahuinya, tetapi karena tujuan untuk menghina hukum Islam, maka dia mengatakan seperti itu. Misalnya, ada seseorang melakukan perbuatan yang haram. Dia tahu bahwa itu hukumnya haram, kemudian dia melakukannya. Kemudian dia ditegur. Dia ditegur oleh seseorang dalam bentuk pertanyaan. Ditegur, dia mengingatkan, tetapi mengingatkannya ini dalam bentuk pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab, karena tujuannya bukan untuk bertanya, tetapi tujuannya adalah untuk mengingatkan orang tersebut agar dia meninggalkan perkara yang haram, perkara yang hukum perbuatan itu adalah haram. Kemudian diingatkan, apa kamu nggak tahu kalau ini haram hukumnya? Atau dia mengatakan, apa hukum perbuatan seperti ini? Misalnya seseorang melakukan riba misalnya, atau seseorang berjudi, yang jelas ya, riba, judi, jelas haramnya. Kemudian ada seseorang ingin menasehatinya, tetapi menasehatinya bukan kamu jangan lagi berjudi, atau kamu jangan lagi main riba misalnya. Nah, dia tidak berkata seperti itu, tapi perkataannya dalam bentuk pertanyaan, mengatakan, kamu itu apa nggak tahu sih hukum riba itu? Nah, kamu itu apa nggak tahu hukumnya hukumnya berjudi itu? Kemudian dia mengatakan, enggak, saya nggak tahu. Dia mengatakan seperti itu. Padahal jelas dia tahu, tetapi dia menjawabnya apa? Saya tidak tahu hukumnya. Nah, karena apa? Karena tadi kemarin sudah kita sampaikan, kesombongan dalam hatinya ini menjadikan dia marah ketika dinasihati oleh orang lain. Nah, dan pertanyaannya pun pertanyaan yang karena sudah sudah sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah maklum yang nggak memerlukan jawaban sebenarnya, tetapi dia malah menjawab. Dia malah menjawab karena sebagian orang kan kalau merasa misalnya dia merasa lebih berilmu misalnya, kemudian dia melakukan maksiat, melakukan dosa misalnya, kemudian seseorang menegurnya dengan pertanyaan seperti itu, dia bisa naik pitam itu, darahnya bisa naik. Kemudian dia mengatakan, apa kamu tahu hukumnya? Apa ini hukum perbuatan seperti ini? Kemudian dia naik pitam mengatakan, enggak, saya enggak tahu hukumnya. Padahal sebenarnya bukan hanya dia yang tahu, semua orang juga tahu bahwa itu hukumnya haram. Nah, maka orang yang mengatakan saya tidak tahu hukumnya, dengan tujuan apa? Untuk melecehkan hukum syariat Islam, maka dia hukumnya jatuh kepada riddah. Tapi kalau memang dia betul-betul nggak tahu, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu hukumnya, tujuannya bukan untuk melecehkan hukum Islam, maka tidak kufur, namanya juga nggak tahu. Namanya juga nggak tahu. Misalnya dia baru saja masuk Islam, misalnya baru saja masuk Islam, kemudian dia masih melakukan kebiasaan lamanya, yaitu praktek riba. Itu kebiasaan lama dia ketika belum masuk ke dalam Islam. Kemudian itu dilanjutkan oleh dia, dan dia belum pernah mendengar kalau riba dalam Islam itu diharamkan. Ini misalnya. Kemudian ada seseorang yang mengingatkan dia, tapi mengingatkannya tidak langsung diberitahu karena dianggap orang itu sudah tahu. Kalau orang itu nggak tahu, kan nasihatnya begini, misalnya, Mas, jangan melakukan itu riba, dan dalam Islam riba itu hukumnya haram. Kalau Allah Ta'ala diberi dalil juga, misalnya akhallallahu al-bai'a wa harramar riba, diberi nasihat seperti itu. Tapi orang yang mau memberi nasihat itu
sangat yakin bahwa orang ini sudah tahu hukumnya. Karena itu nggak perlu didalili. Nah, dia nggak perlu didalili, cukup ditanya saja dengan pertanyaan yang nggak perlu dia jawab. Karena pertanyaan ini hanya untuk nasihat. Nah, langsung ditanya, apa kamu nggak tahu hukum riba? Atau langsung mengatakan pertanyaan, apa hukum riba itu? Misalnya langsung dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, saya nggak tahu hukumnya. Nah, karena betul-betul dia memang nggak tahu. Nah, maka di sini nggak ada masalah karena memang dia mengatakan itu karena ketidaktahuannya. Nah, yang menjadi riddah itu apabila seseorang tadi dia mengatakan saya nggak tahu hukumnya. Tujuannya itu adalah untuk melecehkan hukum Islam. Dia ingin terus melakukan kemaksiatan dengan alasan dia nggak tahu hukumnya. Nah, sehingga dia di sini ada unsur pelecehan terhadap hukum Islam. Inilah yang menjadikan seseorang jatuh kepada riddah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah au qala wa qad mala'a wi'an wa ka'san dihaqa au afragha syaraban fakanat saraba au inda wazni kay au inda waznin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun au inda ru'yati jam'in wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada biqasdil istighfafi awil istihza'i fil kulli. Atau seseorang itu berkata ketika dia sudah memenuhi wadah dengan air, dengan minuman, telah memenuhi wadah dengan minuman, kemudian dia membaca ayat Al-Quran, wa ka'san dihaqa. Atau ketika dia telah mengosongkan minuman dari wadah, dikosongkan, kemudian dia mengatakan fakanat saraba, membaca ayat Al-Quran. Atau ketika dia sedang menimbang atau menakar suatu barang, misalnya beras atau benda-benda yang lain, kemudian ketika dia menimbang atau menakar itu, dia membaca ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun aw inda ru'yati jam'an. Atau ketika seseorang melihat ada kumpulan banyak orang, kemudian dia membaca ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dengan tujuan untuk meremehkan, untuk menghina makna dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, ini jenis riddah ini, contoh riddah ini sering menimpa orang-orang yang hafal Al-Quran, nggak tahu maknanya, cuman tahu sedikit-sedikit. Yang nggak tahu maknanya sama sekali malah nggak akan melakukan itu. Tetapi dia tahunya sedikit-sedikit, kemudian menempatkan ayat itu dengan makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, dengan tujuan adalah untuk melecehkan makna dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi melecehkan, tujuannya adalah melecehkan makna dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, kita bahas misalnya contoh yang pertama. Jadi ada orang sedang memenuhi wadah, kemudian dia membaca ayat Al-Quran wa ka'san dihaqa. Tujuannya adalah mengolok-olok makna dari ayat ini. Nah, ayat ini maknanya sebenarnya kan sedang menjelaskan tentang nikmat yang dijanjikan oleh Allah nanti di dalam surga untuk para penduduk surga. Bahwa nanti salah satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada penduduk surga di dalam surga adalah minuman-minuman, jadi berupa gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang sangat nikmat.
Itu adalah apa? Nanti salah satu nikmat surga. Artinya minuman yang nggak sama dengan minuman di dunia. Minuman yang apa namanya, jauh kenikmatannya dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Nanti itu di sana ada 4 sungai yang mengalir di atas apa namanya, di lantai-lantai surga, yang minuman itu sangat nikmat. Ada air tawar yang nggak seperti air tawar di dunia dalam hal kenikmatannya. Ada minuman dari susu yang tidak seperti susu di dunia, yang tidak berubah rasanya. Kemudian ada minuman dari madu yang tidak seperti madu di dunia. Kemudian ada minuman yang terbuat dari apa namanya, khamr, yang tidak memabukkan dan yang lezat rasanya. Itu di akhirat, di dalam surga itu minuman-minuman seperti itu dijanjikan oleh Allah kepada penduduk surga. Nah, di sana ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang sangat nikmat itu. Nah, kemudian ada seseorang itu ada gelas isinya, misalnya isinya apa namanya, es buah misalnya di dunia ini. Jelas ini nanti minuman di surga jauh nggak seperti ini. Nah, jelasnya kan seperti itu. Tapi kemudian dia membaca ayat wa ka'san dihaqa, seakan-akan dia mengatakan bahwa minuman surga itu seperti ini. Nah, ini adalah minuman surga. Artinya apa? Dia mengecilkan nikmat minuman, berupa minuman di surga itu seperti minuman dia di dunia ini. Nah, artinya apa? Dia melecehkan atau dia meremehkan nikmat surga dengan membaca ayat ini. Jadi dia meremehkan apa? Makna dari ayat ini. Nah, makna dari ayat ini menceritakan tentang minuman surga, sementara dia terapkan untuk minuman dia di dunia ini seakan-akan minuman itu adalah minuman surga. Artinya dia akan mengecilkan, meremehkan apa nikmat yang berupa minuman di dalam surga, kemudian digunakan untuk minuman yang dia miliki. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Atau contoh yang kedua, seseorang sedang mengosongi minuman dari wadah, dikosongkan, dialirkan. Kemudian dia mengatakan, membaca ayat Al-Quran, fakanat saraba, dengan tujuan juga mengolok-olok ayat Al-Quran, makna dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, fakanat saraba itu menceritakan tentang hari kiamat, bahwa nanti pada hari kiamat itu kondisi gunung-gunung itu dibuat berjalan oleh Allah seperti sarab, seperti fata morgana. Nah, fata morgana itu seperti kalau kita di jalan raya misalnya, jalan raya yang hitam, kemudian kita lihat di depan seperti ada air. Ketika kita datangi nggak ada. Kemudian dilihat lagi di depan seperti ada air. Ketika dikejar ternyata tidak ada. Itu namanya fata morgana. Nah, jadi pada hari kiamat itu gunung-gunung itu berlarian. Artinya gunung-gunung itu berjalan karena dahsyatnya hari kiamat. Nah, itu pada hari kiamat seperti itu. Nah, kemudian dia membandingkannya ketika dia mengosongkan air yang kemudian mengalir, kemudian dia mengatakan fakanat saraba, membaca ayat. Nah, dia membaca ayat itu. Tujuannya adalah untuk melecehkan makna ayat ini, bahwa hari kiamat yang begitu dahsyat itu seakan-akan dibuatnya remeh seperti air mengalir. Nah, air yang dia alirkan, yang dia kosongkan dari wadah. Nah, maka ini menjadikan orang yang membacanya, dia membaca ayat, tetapi dia bermaksud untuk melecehkan, mengolok-olok, meremehkan makna dari ayat tersebut.
maka di sini tergolong sebagai riddah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, seseorang sedang menimbang tadi atau menakar sesuatu. Menakar atau menimbang sesuatu. Dia kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Ini karena dia hafal sebagian ayat Al-Qur'an. Kalau nggak hafal nggak mungkin dia bacanya ya. Dia kemudian membaca wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ini kan berbicara tentang orang-orang yang curang dalam timbangan atau dalam dalam menakar sesuatu. Para pedagang atau pembeli, penjual atau pembeli yang kemudian bermain curang dalam timbangan. Namanya mutaffifin. Jadi dia sengaja curang dengan menambahkan sesuatu atau dengan mempermainkan timbangan sehingga dia mendapatkan keuntungan dari bermain curang terhadap timbangan atau takaran tersebut. Orang yang seperti ini kan jatuh pada dosa besar. Wail bagi dia, azab yang berat bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini, tatfif seperti ini. Yaitu ketika wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ketika menakar atau menimbang sesuatu maka dia menguranginya. Jadi ada pembeli beli 1 kilo, dalam timbangan terlihat sudah 1 kilo, padahal ketika ditimbang di timbangan yang lain itu masih 1 kilo tidak sampai, misalnya masih kurang 2 on. Tujuannya dia melakukan itu namanya perbuatan yang dia lakukan itu namanya tatfif, curang dalam timbangan, hukumnya haram termasuk dosa besar. Nah, sekarang ada orang dia sedang menimbang, dia sedang menimbang sesuatu, kemudian dia membaca ayat ini wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tujuan dia adalah untuk melecehkan, untuk mengolok-olok dari makna dari ayat tersebut. Jadi seakan-akan dia meremehkan, nggak masalah, seakan-akan seperti itu. Seakan-akan nggak masalah. Saya menimbang dengan cara curang, nggak masalah. Malah dia baca ayatnya. Seakan-akan dia menganggap itu sesuatu yang tidak masalah dia lakukan nanti di akhirat. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat adalah ketika seseorang melihat kumpulan orang. Jadi dia berhasil misalnya mengumpulkan banyak sekali orang dalam satu tempat, di lapangan misalnya. Di lapangan semua orang kumpul. Kemudian karena dia hafal beberapa ayat, kemudian dia terbayang, kemudian dia membaca ayat Al-Quran mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dia mengatakan seperti itu. Ayat ini makna yang sebenarnya apa? Ini berbicara tentang hasyar pada hari kiamat, bahwa pada hari kiamat semua manusia itu dikumpulkan di mahsyar. Jadi semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dari semua daerah, semua negara, semuanya dikumpulkan di mahsyar, yaitu di Ardhus Syam. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Di dataran Syam sana. Semua kumpul, nggak ada yang ketinggalan. Semuanya dikumpulkan di sana. Kemudian dia melihat kumpulan banyak orang di lapangan yang mengumpulkan dia. Kemudian dia membaca ayat ini wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dengan tujuan untuk meremehkan makna ayat ini, seakan-akan nanti pada hari kiamat itu seperti yang dia lakukan, mengumpulkan ya memang banyak, tetapi ya nggak sebanding dengan banyaknya nanti orang
di mahsyar pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu semua orang nggak ada satupun yang ketinggalan. Sementara dia hanya berapa ribu orang yang dia kumpulkan. Dia mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nah, dia membaca ayat ini dengan tujuan untuk melecehkan, mengolok-olok makna dari ayat tersebut. Nah, karena jelas tidak sepadan ya orang-orang yang dia kumpulkan dengan orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah nanti di mahsyar. Sangat tidak sepadan, kecil yang dilakukan oleh manusia itu. Meskipun 10.000 orang pun yang dia kumpulkan, 1 juta orang pun yang dikumpulkan, itu masih sangat kecil. Karena jumlah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat berapa orang? Sangat banyak sekali. Dia hanya bisa mengumpulkan 1 juta orang. Kemudian dia membaca ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tujuannya untuk melecehkan makna ya, melecehkan makna dari ayat itu, meremehkan makna dari ayat itu. Maknanya tentang hasyar pada hari kiamat, dia kecilkan menjadi hasyar yang dia lakukan, yang dia lihat. Nah, ini yang menjadikan seseorang pada riddah. Nah, mungkin di sini jarang di antara kita yang melakukan di antara orang Indonesia itu yang melakukan yang seperti ini. Nah, tetapi ada orang yang melakukan seperti ini. Nah, ini biasanya orang-orang yang hafal Al-Quran, tetapi dia tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang permasalahan akidah. Dia hafal Al-Quran, tetapi dia tidak belajar ilmu agama secara benar. Nah, dia tidak belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak belajar tentang ahkam, tentang fikih. Dia tidak belajar. Nah, kemudian dia hanya fokus membaca Al-Quran dan mengartikannya. Nah, diartikan secara harfiah. Nah, kemudian Dia mencoba untuk menerapkannya, tetapi diterapkan dengan makna yang keliru. Nah, karena kalau ini dimaknai sekedar diterjemahkan saja, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, artinya kan kami kumpulkan mereka dan tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Kemudian dia berpikir, lah ini semua sudah di sini, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian membaca ini wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dengan tujuan untuk meringankan, mengolok-olok nanti hari kiamat itu, hasyar yang dari hari kiamat itu direndahkan oleh dia, disamakan dengan hasyar yang dia lakukan yang jumlahnya hanya beberapa orang. Nah, ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya belajar Al-Qur'an dengan kemudian memahaminya berdasarkan pemahaman para ulama. Nah, ini pentingnya. Bukan berdasarkan dengan hanya terjemahan saja. Agar mengerti, memahami makna yang sebenarnya. Nah, karena sebagian orang sekarang dia fokus belajar menghafalkan Al-Quran. Sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Itu nggak salah ya, menghafal Al-Quran. Yang kita soroti itu bukan masalah menghafal Al-Qurannya. Nah, tetapi ada sebagian sejak kecil dia nggak pernah belajar ilmu din, ilmu agama, itu juga bahkan ilmu agama, tetapi yang kita maksud adalah tentang ilmu akidah, tentang mengenal Allah, tentang mengenal Rasul, tentang masalah hukum-hukum fikih, thaharah, sholat. Dia belum belajar itu, kemudian dia langsung menghafal Al-Quran. Akhirnya dia fokus hanya Al-Quran saja. Setelah hafal 30 juz, hari-harinya hanya dihabiskan untuk deres, untuk mengulang karena khawatir lupa. Udah habis itu nggak belajar akidah lagi. Dia nggak belajar fikih lagi, bagaimana sholat yang benar, bagaimana thaharah yang benar. Dia nggak belajar lagi. Pokoknya hanya jaga hafalan saja setiap hari. Dia lupa belajar
fikihnya, dia lupa belajar akidahnya. Bukan lupa, dia merasa nggak sempat dan merasa nggak perlu untuk belajar itu misalnya. Maka orang seperti ini nanti yang bahaya. Orang seperti ini bahaya. Akhirnya apa? Dia hanya menambah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Nah, setelah itu dia kemudian dia bisa melakukan apa yang kita contohkan tadi. Lihat sesuatu, ingat ayat, kemudian baca. Lihat sesuatu, ingat ayat, kemudian dia baca. Seakan-akan dia kemudian mengolok-olok makna ayat tersebut. Ini biasanya adalah dalam rangka untuk ngelawak, ya, untuk melawak. Bahannya ayat Al-Quran, karena dia hafal Al-Quran, maka bahan lawakannya itu adalah ayat Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Nah, sebagian orang seperti itu. Kan orang itu ngelawak itu kan sesuai dengan bahan yang dimiliki. Nah, bahan yang dimiliki. Kalau petani, bahan lawakannya ya yang seputar pertanian. Kalau orang pedagang, bahan lawakannya seputar perdagangan, karena bahannya yang dimiliki itu, yang selain itu kan dia nggak tahu. Kalau orang hafal Al-Quran kemudian sedikit-sedikit tahu terjemahannya, kemudian bisa ayat Al-Quran dijadikan sebagai bahan lawakan. Ini yang sangat berbahaya. Nah, karena itu penting bagi seseorang untuk belajar ilmu din. Nah, ketika kita belajar ilmu akidah, ilmu ahkam, mulai dari thaharah, salat, itu sebenarnya juga belajar Al-Quran. Karena semua misalnya penjelasan para ulama dalam kitab-kitab kuning para ulama itu diambil dari mana? Dari Al-Quran. Itu pemahaman dari Al-Quran. Nah, kitab-kitab akidah itu pemahaman dari Al-Quran. Kitab-kitab fikih itu pemahaman dari Al-Quran. Kitab-kitab akhlak itu adalah pemahaman dari Al-Quran. Kita belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak, itu adalah belajar Al-Quran. Nah, belajar makna dari Al-Quran. Nah, meskipun seseorang tidak hafal ayatnya, tetapi dia sedang mempelajari isi Al-Quran. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita ini belajar Al-Quran, makna, isi dari Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, sehingga terkadang sering kita membaca ayat yang menunjukkan apa yang kita jelaskan, karena memang ini diambil dari Al-Quran dan juga diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tadi yang sudah kita sampaikan, ketika seseorang itu tidak belajar memahami isi Al-Quran berdasarkan pemahaman para ulama yang sudah disajikan oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab itu, kita menyebutnya kitab kuning, maka seseorang bisa kemudian hafal tetapi tidak memahami isinya. Tidak memahami isinya. Dia fokus dengan bacaan tetapi lupa dengan isinya. Padahal apa? Seseorang itu mengamalkan isi Al-Quran, itu yang dituntut dari kita. Sementara hafal Al-Quran, kalau Al-Fatihah itu hukumnya wajib, ain. Tetapi kalau surat-surat yang lain itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sebagian orang Islam harus ada yang menghafal Al-Quran, tetapi tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Kalau misalnya ada seseorang nggak hafal Al-Quran, cuman Fatihah tok yang bisa, selain itu bacanya aja nggak bisa. Kemudian selain itu dia apalagi hafal, baca saja nggak bisa, tapi Fatihahnya dia talakikan dan dia benar membaca Fatihahnya. Kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu dasar agama, dia tahu tentang akidah yang benar, dia mengenal Allah dengan benar, mengenal Rasulullah dengan benar, dia berwuduknya benar, dia sholatnya benar, dia puasanya benar, dan seterusnya, yang dasar-dasar itu, maka dia akan selamat nanti di akhirat. Dia akan selamat.
Tapi kalau ada seseorang misalnya hafal Al-Quran, tetapi apa? Nggak paham, sehingga dia tidak mengamalkannya, dia nggak tahu wudhu yang benar. Meskipun dia baca misalnya bahwa dalam ayat itu kalau idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada ayat itu tentang wudhu. Tapi kalau nggak belajar fikih, apa bisa seseorang ketika dikatakan misalnya faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Wajah itu mana batasnya? Dari atas ke bawahnya mana? Dari kanan kirinya kemana? Nah kalau nggak belajar, kan di situ ayatnya cuman basuhlah wajahmu. Nggak diterangkan batasannya. Lah yang menerangkan siapa? Para ulama. Nah, bahwa dari atas ke bawah ini dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai kepada dagu. Dagu adalah pertemuan tulang rahang kanan dan kiri. Kemudian lebarnya dari anak telinga yang kanan ke anak telinga yang kiri. Semua yang ada dalam batas wajah harus dibasuh. Itu diterangkan dalam kitab fikih. Itu penjelasan dari apa? Penjelasan dari ayat Al-Quran. Nah, maka kalau seseorang itu kemudian dia hanya menghafal Al-Quran, kemudian dia memahaminya dengan terjemahan dan kemudian meremehkan, apalagi meremehkan ilmu-ilmu syara', ilmu akidah, ilmu fikih, maka ini berbahaya. Nah, ini berbahaya dan bisa jatuh kepada ini tadi pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena pemahaman yang sempit berdasarkan terjemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena itulah maka mengamalkan Al-Quran itu yang penting bagi kita, dan untuk itu kita harus ngaji kepada para ulama kitab-kitab itu. Seakan-akan itu adalah kitab karangan manusia, karangan karangan dari para ulama, tetapi itu adalah pemahaman dari Al-Quran. Itu adalah pemahaman dari Al-Quran, bahkan juga pemahaman dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya sampaikan karena ada fenomena, belakangan ini seperti itu. Orang sangat semangat untuk memondokkan anaknya di tahfidz. Tentu itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Tetapi jangan lupa, ini kita ingatkan semuanya, jangan lupa selain tahfidz, setelah tahfidz atau sebelum tahfidz, boleh setelahnya atau sebelumnya, harus diperkuat anak itu dengan ilmu-ilmu agama, seperti akidah, seperti fikih, harus sudah mapan. Baru kemudian mempelajari menghafalkan Al-Quran. Seperti itu yang dilakukan. Coba kita melihat misalnya Imam Syafi'i, 7 tahun sudah hafal Al-Quran Imam Syafi'i. Apakah setelah hafal Al-Quran itu kemudian nggak belajar lagi? Udah semaan aja setiap hari dari MTQ satu ke MTQ yang lain, semaan begitu saja. Apakah seperti itu? Enggak. Menghafal Al-Quran 7 tahun hafal Al-Quran. Setelah itu apa? Beliau datang dari satu ulama ke ulama yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, belajar ilmu agama. Nah, maka ilmunya sangat kuat. Kenapa? Sudah hafal Al-Quran. Nah, sehingga memudahkan beliau untuk memahami Al-Quran itu di hadapan para ulama-ulama itu. Nah, itu begitu. Nah, yang kita ingatkan di sini adalah orang yang berhenti. Anaknya sudah 7 tahun hafal Al-Quran. Wah, ini penduduk surga, ini udah nggak perlu belajar, di rumah aja udah. Nah, di rumah aja udah semaan ikut MTQ ke sana kemari, sudah calon penduduk surga. Kemudian dia nggak belajar sholat, dia nggak belajar toharoh, ya sholat tapi sholat
sejalan-jalannya tanpa didasari oleh ilmu, maka ini sangat tidak dianjurkan yang seperti ini. Nah, sangat berbahaya. Nah, karena itu terjadi. Nah, kalaupun kita memiliki pondok Al-Quran, misalnya para ustadz, kalaupun kita memiliki pondok Al-Quran, jangan lupa diselipkan ilmu-ilmu agama. Ilmu agama yang saya maksud di sini apa? Harus diselipkan akidahnya, harus diselipkan fikihnya, harus diselipkan akhlaknya, harus dilakukan seperti itu. Kita misalnya punya lembaga TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, jangan Al-Quran saja yang diajarkan, setiap hari yang dibaca cuman Al-Quran saja. Harus diselipkan akidah di situ. Mengenal Allah, mengenal Rasul, meskipun tidak seperti di pondok misalnya, tapi harus minimal anak itu mengetahui, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, tahu tata cara wudhu, tahu tata cara sholat, itu harus dimasukkan, meskipun nama lembaganya apa? Lembaga atau pendidikan Al-Quran. Ini kita ingatkan kepada para ustadz, karena terkadang enggak seperti itu, karena namanya Taman Pendidikan Al-Quran, ya udah ini Al-Quran saja isinya. Selain yang Al-Quran enggak mengajarkan akidah, enggak mengajarkan fikih, enggak mengajarkan akhlak. Nah, ini nanti keliru, karena dikhawatirkan akan terjadi akan terjadi orang hafal Al-Quran tetapi rusak akidahnya. Orang hafal Al-Quran tetapi ibadahnya enggak sah. Orang hafal Al-Quran tetapi akhlaknya bejat. Ini akan terjadi. Alhamdulillah sekarang banyak juga pondok-pondok pesantren yang tahfidz itu hanya sebagai di situ sebagai dasar untuk kemudian memahami Al-Quran dengan membaca kitab-kitab para ulama. Karena di sana, ini kan kalau punya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan biasanya seperti itu, pondok tahfidz pun tetap ngaji. Tetap ngaji kitab kuning. Tetapi kan kalau orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak yang seperti itu. Fokusnya hanya tahfidz saja, kemudian langsung diajari untuk menerjemahkan Al-Quran. Jadi proses belajar mereka itu murni. Murni maksudnya, yang dimaksud murni bukan ini nilai yang positif. Jadi murni itu hanya Al-Quran, kemudian setelah selesai membaca terjemahannya, kemudian berusaha memahaminya sendiri. Itu bukan metode kita yang seperti itu, bukan metode kita. Kalau di kita, pondok-pondok di kita, pondok-pondok tahfidz yang ada di kalangan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdhiyah, di NU, itu enggak seperti itu. Memang pondoknya tahfidz, tapi juga ngaji ngaji akhlak juga, ngaji fikih juga, ngaji akidah, meskipun tidak seperti di pondok yang bukan pondok tahfidz. Di sini hanya yang fardhu ain saja juga diberikan. Itu di pondok-pondok kita seperti itu. Ini juga sekaligus untuk 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 bahasa Jawanya itu untuk meniteni ya, untuk meniteni. Jadi kalau kita memondokkan anak-anak kita ke pondok tahfidz, dilihat di situ diajarkan ilmu yang lain apa enggak. Diajarkan misalnya sholat, puasa, fikih ya secara umum, diajarkan akidah, diajarkan akhlak apa enggak. Kalau enggak, melulu Quran saja, sebaiknya tidak usah. Sebaiknya tidak usah di situ, tetapi di tempat yang karena dicurigai itu bukan NU, bukan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan penting menurut saya untuk kita sampaikan. Kemudian
Tetapi kita sama sekali di sini tidak mencela untuk menghafal Al-Quran. Itu fardu kifayah. Harus ada di antara umat Islam yang menghafal Al-Quran. Jangan sampai tidak. Dan itu para ulama dulu mesti menghafal Al-Quran. Ulama-ulama besar itu mesti hafal Al-Quran rata-rata ya. Rata-rata sejak kecil 7 tahun hafal Quran dulu, baru kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain. Kemudian umur 10 tahun hafal Al-Quran, umur sekian tahun hafal Al-Quran. Itu selalu seperti itu. Karena kalau nggak hafal Al-Quran ya akan sulit seseorang untuk menguasai ilmu-ilmu agama secara komprehensif, secara luas. Juga bukan hanya Al-Quran yang dihafal, hadis-hadis Nabi juga dihafal. Itu begitu metode belajarnya. Jadi bukan berarti menghafal Al-Quran nggak penting, menghafal Al-Quran itu sangat penting, sangat penting. Tetapi itu jangan berhenti hanya pada menghafal Al-Quran, tetapi harus juga belajar pemahaman dari Al-Quran yang sudah disiapkan oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab kuning itu yang kita kenal, meskipun sekarang udah banyak yang putih ya. Jadi kitab-kitab kuning itu yang kita baca ya, kitab yang sekarang kita baca kan kitab kuning, tapi kita tulis, kita cetak dalam bentuk kertas putih. Karena kalau Sulamut Taufik ini kuning ini seperti ini, warnanya kuning. Nah sekarang kita cetak menjadi putih, ini tetap kuning juga dalam pemahaman kita. Nah, kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah setiap dikatakan oleh mu'allif di sini, setiap ayat yang dibaca dengan tujuan itu, dengan tujuan untuk melecehkan, menghina, mengolok-olok makna dari ayat Al-Quran, maka itu adalah kekufuran. Tetapi jika tidak dengan tujuan untuk mengolok-olok, tapi dia membacanya nggak cocok dengan makna yang sebenarnya, itu nggak cocok, tapi dia tujuannya bukan untuk mengolok-olok, maka di sini tidak kufur yang melakukannya. Tetapi Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Hajar mengatakan la tab'udu hurmatuhu, artinya tetap haram hukumnya meskipun tidak kufur melakukannya. Artinya apa? Kalau kita membaca ayat Al-Quran, maka harus sesuai dengan maknanya. Nah, sesuai dengan maknanya, nggak boleh ini untuk sesuatu yang sebenarnya bukan maksud dari ayat itu, kemudian dia membacanya untuk sesuatu itu yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi karena ada mirip-mirip dari sisi makna, kemudian dia membacanya. Jika tujuannya untuk mengolok-olok makna ayat itu, jatuh pada kufur. Jika tidak bertujuan untuk mengolok-olok makna dari ayat itu, tidak kufur, tetapi tetap haram. Karena ayat tidak boleh dibaca untuk makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Seperti itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita diberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang tadi kita kaji, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari mengucapkan kata-kata yang kufur atau yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.